Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU 21 garing 2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Yang terlibat dalam pernyataan bersama ini adalah Profesor Dr. Armada Rianto dari STFT Widya Sasana Malang, Dr. Elias Tinambunan dari STFT Santo Yohanes Pematang Siantar, Dr. Otto Gustimagung dari IFTK Ledalero Maumere, Dr. C.B. Mulyatno dari Fakultas Teologi Veda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Barnabas Ohoy Butun dari STF Seminari Pineleng Minahasa, dan akhirnya Dr. Andes Subani Licensiat Juris Canonici dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira. Berikut saya bacakan hasil dari kesepakatan bersama itu. Demi kehormatan bangsa dan negara, pemilihan umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia sejak reformasi 1998. Dua asas ini, jujur dan adil, bukan saja untuk menjamin setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu sebagai ajaran etika politik kita. Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU 21 garing 2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Melanjutkan seruan yang pertama pada tanggal 27 November tahun lalu bernama Seruan Jembatan Serong, kami seluruh Civitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamen moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya
lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketiga, khusus kepada segenap warga negara Indonesia, kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya dalam kesetiaan mereka pada penegakan hak asasi manusia dan komitmen mereka menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mari kita semua berdoa, berjuang, dan bersaksi bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Akhirnya kami informasikan bahwa pernyataan ini, seluruh warga Civitas Akademika ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral di atas dan mengatasi segala macam urusan elektoral. Jakarta, 5 Februari 2024, atas nama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia, saya Simon Petrus Cahyadi, Ketua STF Tiakara. Terima kasih, mari kita sambut dengan tepuk tangan bersama.